ada satu kalimat yang paling terkenal, yaitu kata-kata awwaluddin ma'rifatullah. Pernah kayo dengar, Ibu? Ada kayo dengar kata-kata itu? Awwaluddin ma'rifatullah. Dari mana kata-kata awwaluddin ma'rifatullah ini? Apa rahasianya? Kata-kata awwaluddin ma'rifatullah adalah ungkapan Ali bin Abi Thalib. Awal agama adalah makrifat kepada Allah. Kata-kata awwaluddin ma'rifatullah ini ditulis dalam sebuah buku namanya Nahjul Balaghah yang disarah oleh Muhammad Abduh. Sayangnya orang baca sepotonglah awwaluddin ma'rifatullah. Kalau ibadah kita, akidah kita mau sempurna, awwaluddin ma'rifatullah ini sambungannya ada 4. Saya bacakan bacaannya. Awwaluddin ma'rifatullah wa kamalul ma'rifah at-tasdiqu bihi wa kamalut tasdiq tauhiduhu wa kamalut tauhid al-ikhlasu lahu. 4 tingkatan untuk menyempurnakan akidah manusia secara umum. Pertama, awwaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurnanya kita mengenal Allah dengan mentasdikkannya atau membenarkannya. Sempurnanya kita mentasdikkan Allah adalah dengan mentauhidkannya. Sempurnanya tauhid adalah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 4. Mengenal, mentasdikkan, mentauhidkan, dan ikhlas. Ada 4 kesempurnaan akidah kalau kita mau ibadah kita sempurna. Pertama, awwaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Bagaimana cara kayo mengenal Allah? Kalau kita tuek ku kayo masing-masing ngado hadir ini, dari mana kayo tahu ada Tuhan? Jawabannya pasti berbeda-beda. Ada yang ngata kami tahu Tuhan itu buya dari guru kami ngajar. Ada yang ngata kami tahu Tuhan itu buya dari melihat alam semesta. Tak mungkin ada alam kalau tidak ada yang mengaturnya. Bagaimana cara kita makrifat mengetahui Allah dalam ilmu tauhid secara umum? Caranya ada 3 makrifatullah. Yang pertama namanya ilmul yakin. Yang kedua dengan ainul yakin. Yang ketiga dengan hakul yakin. Untuk mengetahui awwaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, kita bisa mengenal Allah dengan yang pertama ilmul yakin. Ilmu yang bisa membawa kita dekat kepada Allah. Hampir seluruh ilmu pengetahuan itu akan mengantarkan kepada kita tentang eksistensi ketuhanan atau adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum, secara primordial atau hakikinya manusia, setiap kita butuh kekuatan yang maha dahsyat dari kekuatan kita ini. Cuba kayo resah dan gelisah, timbul suatu masalah, kita butuh tempat kita mengadu. Mengadu kepada Pak ternyata tidak menyelesaikan masalah. Mengadu pada orang ternyata tidak menyelesaikan masalah. Kemana tempat kita mengadu? Kita butuh zat yang maha dahsyat yang bisa menyelesaikan persoalan kita. Zat yang maha dahsyat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya secara primordial
manusia akan mengakui akan adanya Allah. Secara psikologi, seorang psikologi dunia bernama Jung mengatakan manusia adalah makhluk yang beragama. Kenapa demikian? Kalau kita tidak punya agama, yang akan muncul secara psikologi, pertama mudah depresi. Yang kedua, kehilangan arah tujuan hidup. Yang ketiga, tidak tahu lagi ia apa yang harus ia lakukan ketika timbul persoalan dalam kehidupannya. Kalau kita tidak beragama atau tidak punya memiliki Tuhan. Oleh karena itu secara psikologi, setiap manusia itu membutuhkan zat yang maha dahsyat yang bisa menyelesaikan persoalan dalam kehidupannya. Secara ilmu astronomi atau ilmu alam, orang yang ahli alam semesta juga bisa mengetahui akan adanya Allah dengan melihat alam semesta ini. Bumi tempat kita hidup ini berada pada planet yang ketiga. Pertanyaannya, apakah kebetulan kita hidup di bumi ini? Kan banyak planet-planet yang lain. Kenapa kok kita hidup di bumi ini? Para ahli astronomi takjub melihat ternyata bumi tempat kita hidup ini tidak terlalu dekat dengan matahari sehingga kita tidak terbakar oleh panasnya matahari. Bumi tempat kita hidup ini tidak terlalu jauh dari matahari sebagaimana Pluto sehingga bumi kita ini tidak kedinginan, kita bisa hidup dengan layak. Yang lebih menakjubkan lagi, di sekitar bumi kita ini terdapat ozon-ozon yang akan menghambat segala sesuatu yang akan menghantam ke permukaan bumi ini. Kita bertanya, apakah ini kebetulan? Apakah kebetulan matahari terbit pada waktu pagi, tenggelam pada waktu sore? Apakah kebetulan bumi ini memiliki ozon-ozon yang akan melindungi manusia? Kalau kebetulan itu sesekali saja. Itu kebetulan namanya. Tapi ini tidak terjadi setiap hari. Kalau setiap hari bukan kebetulan, tapi keteraturan. Kalau dikatakan keteraturan, tentu ada zat yang mengaturnya. Apa zat yang mengaturnya? Jawabannya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha terpuji Allah yang mengatur sekalian alam. Ar-Rabb itu adalah pemelihara, pengatur sekalian alam. Allah pelihara kita. Maka a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah yang mengatur sekalian alam. Yang mengatur kita agar tidak kena penyakit, yang mengatur kita agar bisa hidup dengan layak. Allah yang mengatur sekalian alam. Ahli biologi, kata kita mungkin ahli biologi tidak percaya adanya Allah. Ahli biologi juga takjub kepada penciptaan manusia. Ketika terjadi pembuahan di ovum, kemudian membelah diri menjadi sel-sel. Ketika kita hamil, ibu-ibu hamil, pertama kehamilan itu, orang ahli biologi takjub ketika melihat sel-sel yang akan menjadi manusia ini berkumpul dengan yang sama. Maka terbentuklah sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan lain-lainnya yang ada pada diri manusia. Padahal sel-sel pada diri manusia ini tidak pernahnya sama kuliah. Tidak pernahnya belajar cari kawan nanti kalau mau jadi manusia, tidak. Tapi mereka bisa berkumpul dengan yang sejenis sehingga terbentuklah menjadi manusia. Mereka berkata, dari mana semua ini bisa terbentuk? Mengapa semuanya begitu teratur?
Dan siapa yang mengajarkan pada sel-sel untuk berkumpul ini? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur sekalian alam. Oleh karena itu, secara akal manusia, orang bisa mengetahui Tuhan itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Orang bisa mengetahui Tuhan dengan melihat alam semesta. Orang bisa mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fenomena-fenomena kehidupan ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Apakah engkau tidak melihat nilai ketuhanan dalam diri engkau? Dari ujung palok kita sampai ke ujung kaki, Allah ciptakan pas luar biasa. Ingat saya katakan, Allah ciptakan rambut, rambut bisa panjang. Tapi ada yang sama dengan rambut, namanya alis. Alis kok tidak bisa panjang-panjang. Padahal sama zatnya dengan rambut. Coba kalau alis kayu bisa panjang. Kira-kira apa yang terjadi? Allah ciptakan kuku, kuku bisa panjang. Tapi ada zatnya sama dengan kuku, namanya gigi. Gigi tidak bisa panjang. Apakah kebetulan letaknya begitu? Maka disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah engkau tidak melihat nilai ketuhanan dalam diri engkau? Kita bisa tahu adanya Allah dengan memandang diri kita sendiri. Letak hidung kita pas, letak telingok kita pas, letak mulut kita pas, dari ujung kepala sampai ke ujung kepala pas semuanya. Sehingga kita tahu pasti ada yang mengaturnya. Yang mengatur ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya akan adanya Allah, ma'rifatullah, bisa kita lakukan dengan hal-hal yang demikian. Namun sayangnya jamaah dimuliakan oleh Allah, dalam surat Al-Ankabut ayat 61 Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara samsa wal qamar la yaqulanna Allah fa anna yufakun. Kalau kita tanyakan kepada orang-orang, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menjalankan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab Allah. Fa anna yufakun. Tapi mengapa kok banyak orang yang ingkar kepada Allah? Coba kita tanya ke orang-orang ado Tuhan, ado. Pionnya ingkar pada Allah. Maka Ali mengatakan, wa kamalul ma'rifah at-tasdiqun bihi. Sempurnanya awaludin ma'rifatullah adalah dengan membenarkannya. Inilah level akidah yang kedua. Yang dikatakan membenarkan Allah itu adalah dengan mengamalkannya. Tidak cukup dengan berteriak ketika demo Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembahyang tidak. Yang aneh pula, tidur di masjid tapi solat Jumat di jalan. Ini cukup aneh juga. Seharusnya masjid tempat solat Jumat ini tak tidur di masjid. Tapi kalau solat Jumatnya di jalan, bagusnya solatnya juga di masjid. Tidak cukup dengan berkata Allahu Akbar itu saja. Yang lebih penting lagi adalah mengamalkannya. Maka dalam Al-Quran disebutkan illallazina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kalau kayo ngato percaya kepada Rasul, laksanakan sunnah-sunnahnya. Itu bukti kita percaya. Kalau kayo ngato percaya kepada Al-Quran, amalkan ajaran Al-Quran. Kalau kayo ngato percaya pada negeri akhirat, persiapkan diri untuk menuju negeri akhirat. Jangan sampai kayo ngato ado akhirat ado, tapi mempersiapkan diri tidak ado. Mau kita kemanokan percaya pada negeri akhirat kalau kita tidak persiapkan menuju negeri akhirat.
Oleh karena itu sempurnanya awaluddin ma'rifatullah ada pada mengamalkan perintahnya. Wa kamalul tasdik at-tauhid, sempurnanya amal perbuatan manusia tersebut adalah dengan mentauhidkan Allah. Kalau kita beribadah tujuannya semata-mata untuk Allah, bukan untuk ria. Kalau kita beribadah bukan untuk Allah, maka larilah kita dari nilai tauhid. Sekarang kita lihat. Ketika awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, berbedalah antara orang yang non-muslim dengan orang muslim. Terjadi perbedaan antara orang ateis dengan orang yang berketuhanan kepada Allah. Ketika disebutkan sempurnanya makrifah itu ada dengan mengamalkannya, terjadi dua lagi perbedaan. Ada beda orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Kalau ada orang ngato, kalau masalah itu tinggilah kaji aku buya. Kalau masalah Tuhan tahulah kau dari kayo buya. Tapi nya mengamalkan tidak. Maka mau diapakan percayanya tadi. Sempurnanya keyakinan kepada Allah dengan mengamalkannya. Berbeda antara al-ibadah dengan tidak al-ibadah. Yang ketiga, Allah bedakan pula antara orang yang mentauhidkan Allah dengan orang yang tidak mentauhidkan Allah. Sempurnanya ibadah kita tadi bila kita lakukan lillahi ta'ala, semata-mata untuk Allah. Kalau tujuannya bukan untuk Allah, habis. Berbuat semata-mata untuk Allah inilah yang disebut dengan ikhlas namanya. Oleh karena itu, kalau secara umum kajian tauhid itu adalah mengenal Allah, sempurna mengenal Allah dengan mengamalkannya. Sempurnanya amal kita adalah dengan mentauhidkan Allah. Sempurnanya tauhid kita adalah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara umum. Ada kira-kira yang mau kaya tanyakan? Ada ngendak tuwek kira-kira?